Orang tua kita ngajarin kalau menabung pangkal kaya. Guru-guru di sekolah mungkin juga masih ngajarin tuh, menabung pangkal kaya. Nah, saya nggak bilang pernyataan itu salah sepenuhnya, tapi kalau kamu dengan telek-telek gitu ya, mengadopsi pemahaman menabung pangkal kaya, siap-siap nggak akan kaya. Kenapa? Karena menabung pangkal kaya itu hanya setengah dari cerita seutuhnya. Dan kalau kamu cuma dengerin setengah aja, kamu nggak paham cerita fullnya, nggak ngerti apa itu esensinya menabung yang bikin kaya, maka siap-siap kamu nggak akan pernah kaya. Kenapa kamu nggak akan pernah kaya? Saya akan jelasin di video ini, dan saya akan jelasin juga gimana caranya supaya kamu bisa kaya. Oke, nabung tapi jadi kaya, itu ada caranya. Karena kalau kamu cuma gini, kerja, gajian misal digaji 5 juta, kamu nabung sebulan sejuta. Mau investasi properti misalnya, harga properti 1 miliar. Gimana caranya kamu bisa nabung 1 juta, beli properti 1 miliar? Nabung 1000 bulan. Nabung 1000 bulan, mungkin kamu udah generasi ke sekian. Udah 5 generasi udah hilang. Nah, harga properti udah nggak 1 miliar lagi, udah 10 miliar mungkin, dan seterusnya. Jadi menabung pangkal kaya itu sebenarnya saya berani bilang itu agak menyesatkan karena nggak utuh. Makanya kamu harus nonton video ini sampai habis, karena ya balik lagi, kalau kamu cuma dengernya setengah-setengah lalu kemudian merasa ini saya udah ngerti, lalu kemudian kamu skip, tapi kamu nggak ngerti bagaimana caranya menabung yang benar supaya kamu kaya, siap-siap kamu nggak akan pernah bisa kaya. Kenapa saya bilang nggak akan pernah bisa kaya? Karena gini, di dunia ini ada satu yang namanya inflasi. Inflasi itu simpelnya gini, harga barang naik. Sesimpel itu. Jadi apa yang dulu harganya Rp1.000, sekarang mungkin harganya udah jadi Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, dan mungkin dalam 10 tahun ke depan harganya akan jadi Rp7.000, Rp8.000, Rp10.000, bahkan Rp20.000 dan seterusnya. Tergantung dari tingkat inflasinya. Sedangkan kalau misalnya kamu bekerja sekarang di sebuah perusahaan, kenaikan gajimu paling berapa sih? 10% per tahun. Sedangkan kenaikan harga barang atau harga jasa itu lebih tinggi daripada itu. Kenapa lebih tinggi? Ya karena kenaikan harga barang itu diakibatkan karena kenaikan kos, kenaikan harga barang, oke? Kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga produksi. Nah, kenaikan harga produksi itu juga diakibatkan oleh apa? Kenaikan gaji. Nah, sekarang kamu bayangin, karena asumsinya ya, sekali lagi ya, harga barang naik, ada inflasi, oke? Sehingga menyebabkan gaji karyawan pun naik. Ketika gaji karyawan naik, maka ongkos produksi juga akan naik. Ketika ongkos produksi naik, maka harga jual naik. Itulah inflasi. Ketika harga jual naik, ketika harga barang di pasar naik, maka menyebabkan gaji juga naik. Tapi kenaikan gaji kenaikan gaji karyawan tidak akan pernah sebanding dengan kenaikan harga barang atau jasa di luar sana. Kamu nggak percaya, cek aja. Misalnya ada satu properti di sekitarmu gitu ya, yang waktu itu mungkin kamu ingin beli harganya nggak tahu 300 juta, 200 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Lalu kemudian cek, mungkin tahun depan, kalau itu properti belum laku, cek harganya berapa. Kalau itu properti udah laku, kamu coba tawar sama yang punya, tanya harganya jadi berapa. 99% yang terjadi adalah kamu nggak akan pernah bisa beli, nggak akan pernah kekejar sama gajimu. Itulah kenapa menabung tidak akan pernah bikin kamu kaya. Karena kecepatan kamu menabung itu akan selalu kalah dengan kecepatan kenaikan harga barang. Oke, ada orang yang bilang, ini karena ini adalah fiat money, pemerintah itu printing money. Oke, itu juga salah satu alasannya. Jadi mau karena printing money, mau karena inflasi dan segala macamnya, atau ya karena printing money jadinya inflasi, apapun penyebabnya, yang jelas realita di lapangan, kamu nggak akan pernah bisa menabung untuk menjadi orang kaya. Karena nggak gitu cara kerjanya. Lalu menabung buat apa? Menabung benar bisa bikin kamu kaya kalau kamu ngerti bagaimana cara menabung yang benar. Masalahnya kita nggak pernah diajarin gimana caranya menabung yang benar. Kenapa kita nggak pernah diajarin? Karena yang bertugas mengajari kita, mendidik kita, tidak mengerti caranya menabung. Kalau mengerti caranya menabung, ya mereka udah jadi orang kaya. Sesimpel itu.
Sesimpel itu sebenarnya permasalahannya. Lalu gimana caranya menabung biar kaya? Menabunglah untuk berinvestasi. Karena gini, ingat ya tadi ya, faktor yang membuat kita nggak bisa kaya, yang membuat orang menengah jadi orang miskin makin miskin, itu adalah karena kenaikan harga barang, karena inflasi. Nah, inflasi ini kan harga naik terus nih. Harga apa aja yang naik? Harga barang, harga jasa, termasuk harga aset. Harga aset juga naik. Artinya, kalau misalnya kenaikan harga barang mencapai 20%, misalnya contoh ya, inflasi 20%. Artinya, harga properti, harga emas, itu juga naik mengikuti inflasi. Sesimpel itu. Contoh paling gampang properti deh. Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Karena orang kaya punya aset. Aset yang harganya meningkat ketika terjadi inflasi. Kebayang ya. Sedangkan orang miskin atau orang menengah, orang miskin karena mereka fokusnya pada konsumsi. Ketika barang yang dikonsumsi harganya naik, mereka makin miskin, daya belinya menurun. Orang kaya, mereka makin kaya. Kenapa? Karena nilai asetnya mengalami kenaikan terus menerus. Kenapa harga asetnya naik? Ya karena inflasi. Nah, makanya orang kaya menjadi kaya karena mereka punya aset yang nilainya naik akibat inflasi. Orang miskin jadi makin miskin karena barang yang mereka beli harganya naik akibat inflasi. Kalau kamu mau kaya, kamu punya penghasilan, kamu tabung, lalu kemudian diinvestasikan. Itu yang benar. Investasikan. Ketika kamu berinvestasi, kamu punya aset, ketika terjadi inflasi, asetmu harganya naik. Mengikuti inflasi, kan sesimpel itu sebetulnya. Ini saya bicara sangat disederhanakan ya. Jadi maksudnya saya menggunakan bahasa yang sederhana, saya menggunakan contoh-contoh yang juga sangat disederhanakan. Ya, detailnya di lapangan tentu saja akan ada perbedaan, tapi paling tidak idenya kurang lebih seperti itu. Garis besarnya sama seperti itu. Orang kaya makin kaya karena mereka punya aset. Entah asetnya berupa properti, entah asetnya berupa kripto, entah asetnya berupa emas, saham, apapun yang nilainya naik terus. Sehingga mereka jadi semakin kaya. Karena mereka tidak fokus pada konsumsi saja. Mereka juga konsumsi kok. Orang kaya tuh belanja konsumtifnya lebih banyak daripada orang miskin. Tapi kenapa mereka tetap kaya? Karena mereka belanja menggunakan passive income. Hasil dari aset-asetnya. Hasil dari investasi-investasinya. Mereka berinvestasi, beli aset, asetnya menghasilkan passive income-nya lah yang mereka pakai untuk belanja konsumtif seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mau cepat kaya, jangan menabung untuk menabung, tapi menabunglah untuk berinvestasi. Misalnya kamu nabung 1 juta sebulan, ya udah nanti begitu udah terkumpul 10 juta beliin aset gitu. Nabung 1 juta sebulan, begitu udah terkumpul 20 juta beli aset seperti itu. Jadi kamu udah punya aset, enak banget ketika udah punya aset, harganya naik, asetnya dijual, kamu punya uang cash banyak, kamu bisa investasi di aset yang lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu spesifik ingin mengerti bagaimana caranya berinvestasi di properti, tapi kamu nggak punya modal yang banyak, kamu nggak punya modal yang besar, kamu bisa DM saya di Instagram saya @gdebp. Karena saya banyak berinvestasi di properti, saya ngerti gimana cara mainnya di properti, dan saya kasih satu clue. Saya juga pernah bahas ini di beberapa video saya sebelumnya. Untuk bisa masuk ke dunia properti, mitosnya adalah kamu perlu uang yang banyak, padahal sebenarnya enggak. Kalau kamu ngerti gimana caranya, kamu hanya perlu menjadi seseorang yang bankable. Saya di sini nggak ngomongin riba ya, oke. Jadi topiknya bukan soal riba atau tidak riba, tapi yang jelas kamu harus bankable. Bank harus percaya sama kamu. Bank harus mau bekerja sama denganmu. Kamu bisa masuk ke dunia properti dengan modal yang sangat minim, tapi bisa mendapatkan hasil yang besar. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi, kalau mau ngobrol sama saya, silakan DM saya di Instagram @gdebp. Nanti saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.